Pangeran ketujuh Kerajaan Ua Selatan yang selalu disiksa karena sepasang matanya yang berbeda warna, perlahan merasakan tubuh mungilnya tenggelam ke dasar sungai es. Tiba-tiba, kilat ungu menyambar membelah angkasa malam. Ning Haiming yang seharusnya sudah mati, tersentak membuka matanya. Memori kehidupan masa lalunya berkelebat cepat. Rasa sesak di paru-parunya menyadarkannya. Dia pun meronta dan merangkak ke tepian dengan segenap tenaga. Batuk parah yang menyiksanya membuktikan ini bukan mimpi. Menatap sekeliling dan tangan mungilnya, takdir telah membawanya kembali ke masa lalu. Sepertinya surga merasa berhutang pada Ning Haiming dan menganugerahkannya kesempatan kedua. Tangannya mengepal, ambisi berkobar di dadanya. Namun tiba-tiba suara tangisan bayi yang melengking memecah keheningan. Suara itu menggema jelas di telinganya. Padahal dia sangat yakin tak ada bayi di sekitarnya. Kebingungan melandanya. Apakah ini efek samping dari reinkarnasi ajaibnya? Pada detik yang sama ratusan mil jauhnya di kediaman Pangeran Pingan, tangisan bayi baru lahir menggema di seluruh pekarangan. Nona muda telah lahir. Tangisannya sangat lantang. Dia pasti akan tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat sehat dan bernasib baik. Tapi kenapa dia menangis sekencang itu? Tidak ada yang tahu bahwa tubuh bayi itu merengkuh jiwa seorang wanita dewasa. Ju Yuji yang tiba-tiba masuk ke dalam dunia novel, sedang menjerit histeris dalam batinnya. Coba saja kalian tahu kalau nyawa kalian akan melayang malam ini, tangisan kalian pasti lebih heboh dariku. Awalnya dia mengira mendapat durian runtuh, terlahir sebagai putri bangsawan. Hidupnya seharusnya dipenuhi kemewahan yang damai. Sialnya, dia masuk ke novel picisan penuh penderitaan, di mana tokoh utama pria membantai seluruh keluarga pihak wanita. Tokoh utama itu adalah Pangeran Pingan Jucha, ayah brengseknya. Sedangkan ibunya sang permaisuri Liu Ruan, hanyalah karakter tumbal yang bernasib tragis. Yang lebih mengerikan lagi, ibunya dan selir kesayangan ayahnya melahirkan di hari yang sama, demi memberi status sah pada putri haram pria itu. Ayah psikopatnya telah menyuruh orang untuk menukar kedua bayi itu. Benar saja, pengasuh tua utusannya kini mulai membekap hidung dan mulut Yuji. Di alur cerita aslinya, begini cara dia mati lemas saat ditukar. Hanya menjadi batu loncatan tragis demi drama murahan pasangan utama. Meski takdirnya bak mode neraka, insting dewasanya bereaksi. Dia langsung berpura-pura mati demi lolos dari maut. Rencananya berhasil. Pengasuh itu mengira bayi itu sudah tak bernyawa dan meletakkannya begitu saja di keranjang. Pangeran sama sekali tak peduli pada anak ini. Nanti aku suruh saja pelayan membuang mayatnya. Saat wanita tua itu berpaling, Yuji mengutuk dalam hati dan menjambak kasar rambut putri palsu itu, memaksanya menangis kencang untuk memancing perhatian. Tapi rengaikan putri palsu itu terlalu pelan. Ini belum cukup. Yuji melayangkan tinju mungil ke wajah putri palsu itu. Tangisan keras langsung pecah, dan Yuji ikut melolong menambah drama. Suara itu mengagetkan sang ibu yang masih lemah pasca persalinan. Liu Ruan buru-buru bertanya pada pelayannya, ada apa ini? Kenapa sepertinya anakku sedang berbicara? Pelayan itu kebingungan. Nyonya, Anda pasti salah dengar. Mana mungkin bayi baru lahir bisa bicara? Namun, mendengar dua suara tangisan dari kamar sebelah, kepala pelayan menyadari ada yang tak beres. Nyonyanya hanya melahirkan satu anak. Dua tangisan berarti ada kelicikan yang sedang terjadi. Dia segera memerintahkan pengawal membawa nona muda ke aula. Sementara itu, sang pengasuh jahat tertangkap basah dengan panik. Kakak ketiga Yuji, Ju Jujian, menendang pengasuh itu. Nenek sihir tua, apa yang ingin kau lakukan pada adikku? Saat melonggok ke dalam buayan, dia terpaku. Ternyata wanita tua ini bukan sedang membunuh. Dia sedang menjalankan skema pertukaran bayi yang licik. Kepala pelayan bergegas menghampiri Liu Ruan, membawa keranjang berisi kedua bayi tersebut. Karena terus merawat nyonyanya, dia sendiri belum sempat melihat wajah nona muda, dan kini benar-benar kebingungan. Ju Jujian menyeret pengasuh kejam itu ke hadapan ibunya, menunggu wanita itu diinterogasi dan dihukum berat. Liu Ruan perlahan bangkit. Tubuhnya sangat lemah pasca persalinan hingga dia jatuh tertidur sebelum sempat menatap bayinya. Kini menatap dua bayi mungil di dalam buayan, batinnya tersiksa karena tak bisa mengenali darah dagingnya sendiri. Cepat saat itu, Pangeran Pingan yang menerima kabar kegagalan rencananya, bergegas menerobos masuk, pria itu berpura-pura terkejut. Memasang raut wajah penuh kecemasan bak seorang ayah yang penuh kasih sayang. Kepala pelayan melapor cemas, Yang mulia, entah siapa dalangnya, tapi pengasuh ini menyelinapkan anak lain dan mencoba menukar nona muda kita. Keadaan sangat kacau hingga kami belum mengenali wajah nona muda. Kini disandingkan seperti ini, kami tak bisa membedakan mereka. Pangeran Pingan menatap kedua bayi itu dengan tatapan rumit, merajut kelicikan baru di balik kilasan rasa bersalah palsunya. Tentu saja, pangeran langsung mengenali bayi berselimut merah muda itu sebagai darah dagingnya dan sang selir. Meski niat busuknya hampir terbongkar, ia masih yakin bisa memutarbalikkan fakta.
Baginya, Liu Ruan sangatlah naif. Pria keparat itu pun duduk di ranjang, memasang wajah lembut beracun, menanyakan pendapat istrinya. Selama batin Liu Ruan goyah, ia bisa mengesahkan anak haram itu secara terang-terangan. Cepat sesuai rencana liciknya, batin Liu Ruan berkecamuk hebat, menatap bimbang kedua bayi tersebut. Melihat satu bayi menangis histeris, naluri keibuannya runtuh. Ia mengulurkan tangan menghapus air mata itu, dan kebetulan sang putri palsu langsung menggenggam jarinya hingga terdiam. Mata kecil Ju Yuji membelalak tak percaya. Trik murahan macam apa ini? Ibuku pasti masuk perangkap. Pangeran Pingan menyeringai dalam hati dan berseru, "Ruan, lihatlah. Anak ini langsung menggenggam tanganmu. Dia pasti putri kandung kita." Menyaksikan ayahnya yang berengsek bertindak begitu tak tahu malu, dada Ju Yuji mendidih oleh amarah. Dengan tenaga mungilnya, ia menepis tangan si bayi palsu, lalu menggenggam erat jari Liu Ruan dengan kedua tangannya. Ia mengutuk keras di dalam hati. "Berani-beraninya kau mencuri ibuku. Rubah kecil." Tubuh Liu Ruan membeku. Suara anak siapa itu? Melihat ibunya mematung, Ju Yuji kembali meratap putus asa dalam benaknya. "Ibu pilih aku. Akulah putri kandungmu. Bayi di sebelahku itu hanya barang palsu." Bagai tersambar petir, Liu Ruan akhirnya paham. Suara menyayat hati itu berasal dari bayi di hadapannya. Ia sungguh bisa mendengar jeritan batin putrinya. Inikah yang dinamakan ikatan batin suci antara ibu dan anak? Sang pangeran panik melihat fokus istrinya beralih pada putri aslinya. Ia pun menyela kasar dan membentak pengasuh kejam itu. "Bicaralah. Katakan, bayi mana yang sebenarnya dilahirkan oleh Ruan?" Menangkap kode rahasia itu, sang pengasuh menunjuk bayi berselimut merah muda, mengklaimnya sebagai putri sah sang permaisuri. Ju Yuji seketika membaca taktik busuk ayahnya. Ia memaki sejadi-jadinya dalam hati. "Pria tua bangka. Beraninya bermain kotor di depanku? Aku tahu segalanya. Jangan pikir aku tidak sadar kalau bayi sialan ini adalah hasil perselingkuhanmu dengan wanita simpananmu itu. Kau ingin menyingkirkanku demi anak haram kesayanganmu ini? Bermimpilah keparat." Setiap kata tajam itu menusuk kalbu Liu Ruan. Ia menatap tajam Pangeran Pingan, menyadari suaminya sama sekali tidak mendengar telepati itu. Hatinya remuk. Selama ini ia memuja sang suami sebagai pria suci dan setia. Mungkinkah pria ini mendoakannya? Pangeran Pingan justru memanfaatkan momen bisu itu, mendekap sang bayi palsu dengan penuh kasih sayang menjijikkan. "Gadis kecilku, kau pasti menderita. Ayah akan segera menyingkirkan penjahat kecil yang berani menindasmu ini." Saat ia nyaris memerintahkan pengawal untuk membuang Ju Yuji, Liu Ruan menjerit keras, "Suamiku, hentikan. Kebenarannya belum terungkap. Jangan bertindak gegabah." Keyakinannya pada sang suami hancur lebur melihat betapa tergesanya ia memilih bayi itu. Gelagatnya sungguh penuh kebohongan. Kakaknya Ju Yujian pun melangkah maju, "Ayah, ibu benar. Kita tidak tahu siapa majikan pengasuh ini. Kita harus memaksanya menyebutkan sang dalang utama." Mendapat tatapan maut dari sang pangeran, pengasuh keji itu langsung bersujud memohon ampun. "Tuan, Nyonya, hamba dibutakan oleh keserakahan. Melihat kemewahan istana ini, hamba hanya ingin cucu hamba merasakan hidup yang layak dan makmur. Karena itulah hamba nekat menukar bayi-bayi ini. Hamba sungguh pantas mati." Ju Yuji menatap muak komplotan ayahnya yang memutarbalikkan fakta dengan sandiwara murahan yang sempurna. Ia hanyalah bayi lemah tanpa daya. Sepertinya takdir matiku di hari kelahiran tak bisa dihindari. Ia pun pasrah pada kejamnya takdir. "Persetan jika aku harus mati dan mengulang semuanya lagi. Selamat tinggal ibu tercinta." Mendengar ratapan pasrah itu, jantung Liu Ruan seakan ditikam belati. Ia menatap suaminya. "Suamiku, pelayan ini terlalu licik. Bagaimana jika ia rela mengorbankan nyawanya demi mengesahkan cucunya sebagai darah dagingku? Bukankah itu berarti rencananya berhasil?" Tersudut, sang pangeran terpaksa memainkan kartu berikutnya. "Istriku, ucapanmu ada benarnya. Bagaimana kalau kita lakukan tes darah?" Mendengar ide kotor itu, batin Ju Yuji kembali meledak. "Andai saja aku bisa berteriak ini hanyalah jebakan." Liu Ruan melihat tinju mungil itu meronta. Namun kali ini ia tidak mendengar apapun. Kepanikan melandanya sesaat, sebelum pencerahan itu datang menyambar. Apakah ia harus menyentuhnya agar telepati itu bekerja? Tanpa ragu ia menggenggam bayi itu. Benar saja, badai makian mengalir deras ke benaknya. Tes darah itu palsu. Ayah keparat itu pasti sudah mencampurkan tawas ke dalam airnya. Lalu dia akan mengujiku dengan wanita tua bangka itu untuk menyegel kebohongan ini. Demi langit, aku rela menukar sisa umur ayah sialan itu agar ibuku terbebas dari pria hidung belang. Kalau kurang, ambil saja nyawa selir kesayangannya sekalian. Kebenaran mengerikan dari jeritan itu sukses menghancurkan dunia Liu Ruan hingga ke dasarnya. Tepat saat itu, Pangeran Pingan menyuruh pelayan membawa semangkuk air. "Istriku, pelayan ini mengklaim bayi di keranjang itu adalah cucunya.
Mari kita uji darah mereka. Kalimat itu seketika menghancurkan seluruh kepercayaan Liu Ruyan pada suaminya. Bayinya benar. Suaminya telah berkhianat. Kehangatan di matanya langsung membeku. Ju Yuji tersenyum sinis dalam hati. Benar kan? Dunia ini hanyalah panggung drama kerajaan yang penuh intrik licik. Mendengar isi hati bayinya dan sarantes darah dari sang pangeran, ilusi Ruyan tentang suaminya hancur berkeping-keping. Suara hati putrinya adalah kebenaran mutlak. Tatapan lembutnya kini berubah menjadi sedingin es. Ia tersenyum dingin dan menyetujui usul suaminya. Diam-diam, ia menatap tajam pelayan pribadinya, memberi isyarat untuk menggagalkan tes darah tersebut. Pelayan setia yang mengabdi sejak kecil itu mengangguk pelan, memahami penuh perintah majikannya. Ia pun sengaja menyandung pengasuh jahat itu, membuatnya jatuh tersungkur dan menumpahkan air yang sudah direkayasa. Jantung pengasuh itu berdegup kencang. Kesialan macam apa ini? Mengapa semua rencananya hancur berantakan hari ini? Ia panik berdalih ada yang mendorongnya. Ruyan menatapnya dengan aura membunuh. Yang berdiri di belakangmu adalah Lu. Lu adalah pelayanku. Dia sangat ingin menemukan anak kandungku. Untuk apa dia menjatuhkanmu? Lu ambil mangkuk air yang baru. Kita ulangi tesnya. Kali ini, Pangeran Pingan mulai berkeringat dingin. Tiba-tiba suara lembut menggema dari ambang pintu. Mengapa harus repot-repot? Jujimu, putra sulung Ruyan dan sang pangeran, melangkah masuk dan memberi hormat. Anakanda memberi hormat pada ayah dan ibu. Aku sempat mendengar pembicaraan kalian dari luar. Tes darah itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Ibu, ingatkah saat ibu jatuh ke danau es dan terkena penyakit dingin sebelum mengandung adik? Tabib pernah memprediksi bahwa penyakit mematikan itu akan menurun pada janin di kandunganmu. Rian mengangguk tegas. Itu adalah satu-satunya cara pembuktian yang paling mutlak dan tak terbantahkan. Ju Yuji terbelalak menyadari sesuatu. Pantas saja tubuh mungil ini terus mengantuk dan seperti berada di ambang kematian. Rasanya aku ingin menyeret penulis novel sialan ini dan menghajarnya habis-habisan. Nasib awal yang tragis saja belum cukup. Mereka malah memberiku kutukan tubuh penyakitan. Apa mereka ingin menamatkanku lebih cepat? Pangeran Pingan yang menggendong anak haramnya mulai panik, namun terus berpura-pura tenang. Mari kita lanjutkan tes darahnya. Akan memakan waktu lama jika harus memanggil tabib sekarang. Namun sebelum ia selesai bicara, putra sulungnya memotong tajam. Ayah, itu tidak perlu. Aku kebetulan membawa seorang tabib hebat bersamaku. Biarkan dia memeriksa adikku. Pangeran Pingan tercengang. Putranya telah memblokir semua celah alasannya. Pria licik itu hanya bisa membisu dengan gigi gemeretak. Kini, mustahil baginya untuk menukar bayi-bayi itu. Otaknya berputar keras mencari cara menyelamatkan darah daging haramnya. Tabib itu mendekat, memeriksa sejenak, lalu berseru panik, "Gawat! Anak ini demam tinggi!" Deklarasi itu jatuh bagaikan vonis takdir. Bayi kecil di hadapannya adalah darah dagingnya. Tanpa ragu, Ruyan mendekap putrinya erat, hatinya hancur oleh rasa khawatir. Sementara Pangeran Pingan hanya berdiri mematung bagaikan orang asing berhati dingin yang menonton dalam diam. Wajah cemas ibunya terekam jelas oleh Yuji. Ia memaksa matanya tetap terbuka dan tersenyum pelan, "Jangan khawatir, Ibu. Hukum dunia reinkarnasi menyebutkan bahwa aku adalah sang tokoh utama. Aku tidak akan mati semudah ini." Hati Ruyan menghangat merasakan sentimen putrinya, namun sekaligus hancur lebur oleh pengkhianatan suaminya. Air mata jatuh membasahi pipinya. Putriku pasti selamat. Melihat situasi sudah tak bisa diubah, Pangeran menyerahkan anak haramnya pada pelayan yang telah ia suap diam-diam. "Kau benar, istriku. Putri kita pasti selamat. Sebaiknya pelayan hina ini dihukum mati saja, dan buang anak haram itu keluar." Ruyan sudah membaca habis sandiwara murah suaminya. Cintanya telah mati, hatinya kini mengeras bagai baja. Ia berseru lantang, tidak perlu memukulnya. "Pengawal, seret anak haram dan pelayan jahat ini ke penjara bawah tanah. Jangan ada yang berani masuk tanpa perintahku. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku akan memburu dalangnya dan memotongnya menjadi ribuan serpihan daging." Ju Yuji mengepalkan tangan mungilnya, memberi acungan jempol dalam hati. "Ibuku sungguh keren. Dia memang antagonis wanita sejati." Pangeran Pingan merasa ancaman berdarah itu ditujukan langsung padanya. Badai rasa bersalah dan kegelisahan seketika mengamuk di dalam dadanya. Jujimu menangkap aura permusuhan mematikan di antara kedua orang tuanya, bertanya-tanya insiden apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di kediaman Pangeran Ketujuh, Ning Huang terbangun paksa dari tidurnya. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat dingin. Perasaannya mendadak kacau balau. Dalam mimpinya, ia merasa lemas, tersiksa, bahkan seperti ditarik menuju ambang kematian. Namun saat tersadar, tubuhnya sama sekali tidak terluka. Berbeda dengan jeritan tangis bayi yang sebelumnya menghantuinya, kali ini terdengar bisikan lirih, seolah memanggil, "Ibu."
Siapa itu? Mungkinkah ada yang meracuniku hingga aku berhalusinasi gila seperti ini? Usai insiden pertukaran bayi itu, Ruyan mendekap putrinya erat. Tak sedetik pun ia memejamkan mata, menjaganya bagai harta berharga. Kepala pelayannya memohon lembut. Nyonya, biarkan pelayan ini yang merawat nona muda. Anda telah terjaga semalaman demi nona kelima. Hamba takut tubuh nyonya akan tumbang nanti. Menatap bayi mungil di dekapannya, Ruyan menggeleng getir. Kecerobohanku hampir saja menghancurkan takdirnya. Hatiku takkan tenang jika tak melihatnya sendiri. Tepat saat itu, Jiu terbangun. Pandangannya terpaku pada paras cantik tanpa celah di hadapannya. Ibuku bidadari, batinnya. Melihat nona muda tersadar, sang pelayan undur diri untuk memanggil tabib. Ruyan tersenyum melihat putrinya menatap tanpa berkedip. Apa yang ada di benak malaikat kecilku ini? Saat jari lentiknya membelai pipi sang bayi, suara riang itu kembali bergema di benaknya. Astaga, ibu cantik sekali! Pesona ini benar-benar bisa membuatku takluk selamanya. Ibu memang Ruyan sang legenda. Melewati kehancuran dan penderitaan, namun pesonamu tak pernah pudar. Pantas saja kau mendominasi dunia novel. Bayi itu pun mendusel manja di pelukan hangat Ruyan. Akhirnya aku punya ibu. Mendengar celoteh bahagia batin putrinya, awan kelabu di hati Ruyan sedikit sirna. You kecil, kau putri bungsuku. Ibu dan kakak-kakakmu akan selalu melindungimu, juga ayahmu. Deg, hatinya tersentak. Pria brengsek yang menukar darah dagingnya sendiri, mana mungkin sudi menyayangi putri ini. Sejak menjadi istri utama di kediaman pangeran, selain satu selir lama, Zhu Xiaoxi tak pernah menyentuh wanita lain. Dunia memuja Pangeran Ping An sebagai suami paling setia di kekaisaran. Namun berkat kelahiran Yu kecil, topeng itu hancur. Pria itu ternyata menyembunyikan cinta sejati di luar sana. Bertahun-tahun hidup dalam ilusi cinta palsu. Mata Ruyan meredup, terbenam dalam badai kekecewaan. Merasakan aura sedih ibunya, Jiu tahu ayah brengseknya lah penyebabnya. Tangan gempalnya pun menggapai-gapai manja. Tingkah canggung nan manis itu seketika melelehkan kebekuan di hati Ruyan. Menghempaskan bayangan suami pengkhianat itu, ia tersenyum dan mengecup putrinya. Bunga-bunga kebahagiaan mekar di hati Jiu. Ya, meski agak memalukan bersikap manja begini, tapi disayang ibu adalah perasaan terhebat. Mendengar batin itu, Ruyan sadar putrinya sangat haus kasih sayang. Cekatnya bulat untuk mencurahkan segalanya. Sebuah kecupan hangat mendarat di pipi gembul putrinya. Semburat merah menghiasi wajah Jiu, ia menjerit kegirangan. Wanginya. Ibu menciumku. Bibir ibu lembut sekali. Aku sangat mencintai ibu. Ruyan tertawa renyah melihatnya. Oh, Yu kecil kita tersipu? Menggemaskan sekali. Di tengah kehangatan itu, putra sulung Jimo melangkah masuk. Ibu, aku menjengukmu dan Yu kecil. Bagaimana keadaannya? Ia menatap lekat adik kecilnya. Sepasang mata jernih membalas tatapannya dengan polos, sungguh menggemaskan. Memastikan adiknya baik-baik saja, raut wajah Jimo mendadak berubah sangat serius. Ada satu hal yang mengganjal ibu. Kau mengurung pengasuh keji itu, dan melarang siapapun masuk, termasuk ayah. Bahkan semalam pelayan ibu diam-diam menyingkirkan mangkuk uji darah itu. Ibu curiga ada yang dimanipulasi dengan airnya kan? Ruyan hanya bisa menunduk dalam bisu. Putra sulungnya memang jenius. Ia tak bisa dikelabui. Namun rahasia suara batin putrinya ini terlalu aneh untuk diungkapkan. Keheningan menyelimuti. Sebelum Ruyan akhirnya memberanikan diri. Mu'er, bagaimana pandanganmu tentang ayahmu? Mata Jimo menyipit tajam. Ibu yakin ingin mendengarnya? Ingatkah saat pemilihan pewaris gelar waktu itu? Aku sudah menegaskan tak sudi mewarisi posisi itu. Lalu rumor berhembus. Adik kedua dari Selir Zhang yang akan naik tahta. Sungguh janggal, Selir Zhang itu sangat waspada. Meski aku mundur, ia takkan berani memercikan api rumor murahan seperti itu. Tiba-tiba ayah menghadap kaisar. Memohon agar adik ketiga yang diangkat, berdalih pewaris murni harus lahir dari istri sah. Seketika para pejabat memujanya. Menganggap Pangeran Pingan menantu teladan hingga kakek dengan tenang menaikkan jabatannya. Sejak panggung sandiwara itu, reputasi ayah sebagai suami setia menggema. Dan, dari titik itulah, pejabat rendahan itu melesat naik ke Kementerian Keuangan, memanfaatkan kekuasaan mutlak kakek. Kala itu aku sadar kepolosan ayah hanyalah topeng ilusi. Aku sering bertanya padamu, bagaimana perlakuan aslinya padamu. Ibu pasti ingat, kan? Memori pahit itu kembali memukul Ruyan, menenggelamkannya dalam ombak kepedihan yang menyayat hati. Selama ini sang putra terus memperingatkan. Namun cinta buta itu benar-benar menutup mata dan telinganya. Merasakan awan gelap kembali menyelimuti ibunya, Yuji bergegas menangkup wajah sang ibu, menariknya dari jurang keputusasaan. Ibu, pria brengsek itu tidak pantas ditangisi.
Celotehnya riang, berusaha mengalihkan perhatian sang ibu. Insting tajam. Kakak pertama langsung menangkap kecerdasan tak wajar dari adiknya. Ia pun tersenyum hangat. Adik kecil kita ini cerdas sekali. Dia bahkan tahu cara menenangkan hati orang lain. Jarinya usil menusuk pipi tembam Yuji. Menatap senyum sang kakak, bayi itu menggerutu dalam hati. Pantas saja pria bermata sipit itu licik. Dia sudah menyadari kebusukan ayah sejak lama. Sesuai julukan pria tercerdas, sayang umurnya sangat pendek. Rentetan pujian itu sukses membuat sang kakak mematung. Suara siapa itu? Suara batin adikku kah? Belum sempat ia mencerna, sebuah kenyataan pahit kembali menghantamnya. Di masa depan yang sebenarnya, ibu akan tewas diracun ayah demi selingkuhannya. Menyadari kejanggalan itu, kakak pertama mulai menyelidiki kematian ibu. Namun tiba-tiba, Kaisar mengutusnya untuk menjalankan misi diplomasi berdarah ke negara musuh. Terjebak penyergapan saat pulang, sang kakak yang selamat dari maut akhirnya kehilangan akal dan berubah menjadi iblis. Ia bertransformasi menjadi Kasim Agung Kaisar bergelar 9.000 tahun. Demi puncak kekuasaan, tangannya bersimbah darah orang suci. Hingga akhirnya ia dieksekusi mati dengan ditarik 5 ekor kuda. Mengingat tragedi itu, Yuji menggenggam erat jari kakaknya. Mulutnya berceloteh, tapi batinnya merintih pilu. Kakak, berjanjilah untuk tetap berada di jalan yang benar. Aku akan terus mengawasimu. Melihat sudut bibir putranya berkedut, Ruyan sadar betul. Itu persis reaksinya saat pertama kali mendengar batin putrinya. Sebuah kesimpulan mutlak muncul. Putranya juga memiliki kemampuan ini. Ia memberi gelengan samar. Membayangkan tubuh putranya terkoyak kuda, sorot mata sang ibu memancarkan ketakutan luar biasa. Kakak pertama menelan keterkejutannya dan menyatukan kepingan teka-teki itu. Adik bayiku ini bisa melihat masa depan. Pantas saja sikap ibu mendadak berubah. Semua ini pasti karena peringatan dari Yuji kecil. Apa ada orang lain yang mendengarnya? Rahasia aneh ini harus diuji sebelum jatuh ke telinga para bajingan. Yang mulia pangeran telah tiba. Seruan nyaring dari luar sukses menyentak mereka bertiga. Kali ini, meski tanpa membaca pikiran, kakak pertama bisa melihat jelas, sang adik sedang memaki habis-habisan. Suara palsu pria itu mendahului langkahnya. Istriku tersayang, ku dengar Yuji kecil sudah sadar. Mendapati kebisuan canggung dari istri dan putranya, ia bergegas mendekat. Topeng ayah penyayang langsung terpasang rapi. Ayah sangat cemas semalaman. Membayangkan penderitaan putri kecil kita, ayah sampai tidak bisa memejamkan mata. Sini biar ayah yang gendong. Dengan kasar ia menyingkirkan putra sulungnya, lalu meraih tubuh bayi itu. Panik rahasia besar putrinya terbongkar. Ruyan berniat mencegahnya. Tapi bajingan itu bergerak lebih cepat. Jantung Ruyan berdegup gila. Jika ia merebutnya secara paksa, itu hanya akan memancing kecurigaan fatal. Ditelannya kepanikan itu bulat-bulat, matanya mengawasi sang suami. Pria itu menatap Ruyan dengan alis bertaut. Istriku, kenapa kau tampak tegang? Tangannya beralih menyentuh dahi sang bayi. Syukurlah, demamnya sudah turun. Jika tidak, aku pasti sudah menyeret tabib kekaisaran kemari dari istana. Bayi dalam dekapannya terus meronta. Ruyan dan putranya diam-diam membuang napas lega. Syukurlah. Sepertinya pria ini tidak memiliki kemampuan untuk mendengar rahasia Yuji kecil. Tentu saja Yuji muak dipeluk oleh pria sampah ini. Sebuah senyum jahil terukir di wajahnya. Ayahnya tertegun. Tunggu, apa bayi baru lahir bisa tersenyum sinis? Di tengah keterkejutannya, cairan hangat tiba-tiba membasahi tangannya. Ia menatap bayinya dengan ngeri. Apa ini air kencing? Takut bayinya dilempar secara refleks, Ruyan menyambar putrinya secepat kilat. Dasar nakal, kenapa mengencingi ayahmu? Demi mempertahankan citra ayah sempurnanya, senyum kaku dipaksakan. Tidak apa, itu tandanya putriku menyukaiku. Ini adalah sebuah berkah. Bersamaan dengan itu, suara batin Yuji tertawa puas. Lihat, dia malah berterima kasih. Ruyan menggigit bibir menahan tawa. Ia mendekap bayinya, tanpa sudi melirik pria brengsek itu sedetik pun. Pria itu menyadari adanya aura aneh, tapi memilih bungkam. Kini tiba saatnya untuk tujuan aslinya. Ngomong-ngomong, kita belum memutuskan nama Yuji. Sorot mata Ruyan mendadak dingin. Apa kau mulai pelupa? Suamiku, saat Yu kecil masih dalam kandungan, kita sudah sepakat. Jika laki-laki bernama Zuho dan perempuan bernama Yuji, Ju Xiaowang tertegun sesaat. Tawanya pun pecah demi menutupi kepanikan di wajahnya. Pekerjaanku belakangan ini menggunung. Hal sepenting ini malah terlupakan. Ingatanku semakin memburuk. Ah, sungguh memalukan. Yuji memutar bola matanya malas. Sibuk apanya? Paling sibuk mengurus drama cintamu yang menyedihkan dengan Shen Yulan batinnya. Ingatan buruk?
Kau bahkan mendendam pada mantan tunangan Shen Yulan selama hampir 10 tahun, selalu mengungkitnya hanya demi menyiksanya. Orang buta pun akan tertipu, mengiramu pahlawan cinta sejati yang paling suci. Mendengar celotehan batin putrinya, sisi gelap Luruan kembali membara. Rencana keji tersusun rapi di benaknya. Namun matanya tetap memancarkan kelembutan palsu. Suamiku, pekerjaan takkan pernah ada habisnya. Kesehatanmu jauh lebih berharga. Yuji menendang-nendang kesal. Mengira sang ibu kembali masuk ke dalam jebakan si pria brengsek. Ibuku sayang, buka matamu. Kejujuran seorang pria brengsek itu hanya ada saat dia sudah menjadi bingkai foto kematian. Jangan tertipu lagi. Xiao Ang menggenggam tangan istrinya dengan tatapan sendu. Ruan, demi dirimu dan keluarga kita, rasa lelah ini tidak ada artinya. Selama kau mengerti perasaanku, penderitaan seberat apapun sanggup aku pikul. Tiba-tiba seorang pelayan mendobrak masuk. Gawat, Nyonya. Pavilion kecil di bagian belakang kediaman. Dilahap si jago merah. Alis Luruan berkerut tajam. Itu adalah tempat tahanan pengasuh bayi dan anak haram yang tertukar. Api tidak mungkin muncul tiba-tiba. Bagaimana nasib mereka berdua? Belum sempat pelayan menjawab, Cawang langsung memotong pembicaraan. Mati ya, biar saja mereka mati. Kau baru saja melahirkan. Jangan membebani pikiranmu dengan hal tak berguna. Biar aku yang mengurus kobaran api itu. Istirahatlah. Pria itu membalikkan badan. Melangkah pergi dengan tergesa. Tatapan Luruan menajam, menusuk punggung pria itu, menyulut api di kediaman utama tanpa memancing penjaga. Siapa lagi pelakunya? Jika bukan suaminya sendiri. Sementara itu, Jujimo yang terdiam sejak kedatangan sang ayah, memahami segalanya. Dengan tatapan meredup, pemuda itu berpamitan. Ibunda, aku juga harus undur diri. Takut putra sulungnya terjerumus ke jalan iblis seperti batin U kecil. Luruan segera memanggilnya kembali. Mo, jika suatu saat kau ingin menjadi Menteri Agung, ibu akan membuka jalannya. Areala tangannya berlumur darah. Asal anak-anaknya tetap suci. Jujimo tertegun sejenak, perlahan menyadari ketakutan terdalam sang ibu. Pemuda itu pun menegaskan prinsip hidupnya. Tenanglah, Ibunda. Jika aku harus menduduki tahta tertinggi, itu hanya demi memenggal musuh yang tak terjangkau. Untuk saat ini, aku tidak sudi menjadi penjahat. Aku pamit. Luruan bersumpah dalam hati. Saat kau membutuhkannya, ibu akan mengorbankan segalanya untukmu. Jalanmu akan bersih dari rintangan. Kini, hanya tersisa ibu dan anak perempuannya di ruangan sunyi itu. Kepala pelayan melangkah masuk berbisik pelan. Sesuai dugaan Anda, Nyonya, untuk uji darah semalam. Sudah dicemari racun. Dan lagi, saya baru saja memeriksa reruntuhan. Sang pengasuh hangus menjadi abu, tapi bayinya menghilang. Kabar itu membuat mata Luruan memerah penuh amarah, namun akalnya justru semakin tajam. Karena engkau tak menyisakan belas kasih. Jangan salahkan aku jika membalas dengan kekejaman. Sambil mengganti pakaian bayi itu, sang pelayan gemetar, Nyonya, haruskah kita memburu anak itu? Aura membunuh memancar dari wajah Luruan. Namun seketika sirna saat menatap mata polos putrinya. Senyum lembut terkembang di bibirnya. Biarkan saja. Bagaimanapun juga, bayi itu sama seperti U kecil. Dosa orang tua bukanlah dosa sang anak. Mengapa harus berlumur darah memburu bayi tak berdosa? Mendengar petua itu, mata bayi Yuji berbinar penuh rasa kagum. Senyum lebarnya merekah bahagia, sama sekali tak menyadari. Kilatan mematikan yang bersembunyi di balik tatapan sang ibu. Sungguh elegan. Penjahat macam apa? Ibuku adalah inkarnasi Dewi Suci sejati. Hati Luruan tertusuk rasa bersalah mendengar pujian batin putrinya. Perlahan, ia memindahkan bayinya ke pelukan sang kepala pelayan. Bawa U kecil tidur siang. Setelah putrinya tak lagi menatap, suara dinginnya mendesiskan perintah maut. Cabut rumput liarnya, hingga ke akar-akarnya. Jangan sisakan satupun ancaman nyawa. Paham bahwa sang nyonya menyembunyikan sisi gelapnya dari sang nona muda, pelayan itu mengangguk samar. Di sisi lain bayangan kediaman, Jujimo berdiri menatap sisa-sisa pavilion bersama pengawal pribadinya. Kobaran api telah padam. Dengan nada sedingin es ia menitahkan, kirim pasukan untuk mengepung seluruh gerbang kediaman. Ikuti siapapun yang berani melangkah keluar. Sang pengawal berbisik cemas, Nyonya besar mungkin melarang Anda mengotori tangan. Jujimo menatap datar. Benih bencana harus dibakar sebelum tumbuh. Aku harus menebasnya tanpa ampun. Dan pastikan, ibuku tak pernah mengetahui pembantaian ini. Usai menjatuhkan vonisnya, pemuda itu menoleh dengan senyuman misterius. Ngomong-ngomong, apakah wajahku terlihat seperti tokoh antagonis yang kejam? Sang pengawal langsung menggeleng dengan panik. Tuanku, Anda sungguh mulia dan berbudi. Gujimo tersenyum miring.
Begitukah? Rupanya aku memang berbakat memerankan sosok pahlawan. Ibunda, maafkan aku. Janjiku hancur berantakan. Sementara itu di istana, Pangeran ketujuh, Ning Huaing, kembali tertelan oleh pusaran mimpi buruk. Dalam alam bawah sadarnya, kegelapan absolut mengurungnya. Sebuah bisikan misterius dari kehampaan terus menuntun langkahnya ke depan, secerkah cahaya mendadak membelah kegelapan. Menampilkan siluet wanita anggun yang tengah mengayun ranjang bayi dengan embusan napas penuh sendu. Meski putri kecilku sangat menyukai mutiara malam ini, tak seharusnya ia terus menggigitnya dalam lelap. Andai saja bibimu tak pernah memamerkan hadiah berharga ini padamu. Tatapan Ning Huaing terpaku. Tangisan bayi yang selalu menghantui malam-malamnya bergema. Siapa sebenarnya sosok bayi misterius itu? Ia melangkah membelak cahaya, memburu paras sang bayi. Namun saat hampir menyentuhnya, kutukan tak kasat mata membelenggu kakinya. Derapan langkah memburu dari arah belakang. Detik itu juga, dimensi di sekitarnya runtuh dan berputar gila-gilaan. Pemandangan berubah drastis. Kemegahan aula singgasana terhampar, tempatnya berkuasa sebagai sang kaisar agung di kehidupan masa lalunya. Belum sempat ia mencerna ilusi ini, wujudnya kembali menjadi pria dewasa. Dan sekejap kemudian, sebuah belati menembus ulu hatinya. Mata Ning Huaing membelalak menatap sang pembunuh. Wanita berbalut gaun perkabungan itu menyorotkan kebencian yang mampu membakar lautan. Mati kau! Demi ambisi busukmu, kau ratakan Nanyu dan membantai kakakku. Lalu kau masih berharap aku sudi menikahimu? Membusuklah di neraka dan bayar nyawa saudara-saudaraku. Ning Huaing membisu. Kegilaan ini terasa begitu mustahil. Ia bahkan tak mengenal wanita itu. Namun kalimat selanjutnya sukses membekukan darahnya. Kau pikir reinkarnasi membuatmu berkuasa penuh? Kau merajut 1000 kelicikan. Namun kau buta akan kehadiranku sebagai kelemahanmu. Suara wanita itu perlahan meredam. Kesadarannya terkikis habis bersamaan dengan darah yang terus mengalir. Dengan sisa tenaga, ia mencengkeram belati itu, menghempaskan sang wanita, dan terhuyung mundur. Matanya nanar menatap logam pembawa maut tersebut. Belati itu pusaka peninggalan ibundanya. Kengerian ilusi itu sontak merenggutnya kembali ke dunia nyata dengan napas memburu. Tangannya refleks meraba perut. Hembusan napas lega melungkur, tak ada luka, raganya masih utuh sempurna. Hanya mimpi buruk belaka. Ia meraih belati sungguhan di balik bantalnya. Namun, suhu hangat dari gagangnya membekukan nadinya. Mungkinkah itu ramalan masa depan? Selama ini ia membuang takhayul. Tapi keajaiban reinkarnasinya telah menghancurkan logika duniawinya. Di tengah keterkejutan yang melumpuhkan, Kasim pribadinya melangkah masuk. Yang mulia, Biksu Minghai telah kembali. Baginda Kaisar langsung memanggil beliau ke istana usai perjalanan spiritualnya. Sorot mata Ning Huaing menajam. Mungkin sang biksu suci punya jawabannya. Ia segera memerintahkan Kasimnya menyiapkan pakaian kebesaran. Sementara itu, di sudut dunia lain, Juyuji kecil terbangun akibat Persin yang memutus lelapnya. Liu Ruan panik luar biasa. Mengira putri kecilnya kembali diserang demam. Gadis kecilku, kenapa bersin? Apa angin malam menusuk tulangmu? Yuji menatap mata cemas ibunya seraya mengumpulkan kesadaran. Dalam hati ia menggerutu lega. Syukurlah, nyaris saja tamat. Ternyata cuma mimpi. Ibu takkan percaya mimpi gila barusan. Aku bermimpi di masa depan, aku mencabut nyawa seseorang. Hanya satu tebasan mematikan. Tubuhku bergerak sendiri tanpa kendali. Entah siapa korbannya, tapi nuansanya bagai tragedi romansa picisan yang menyayat hati. Tawa Liu Ruan pecah seketika, melihat putrinya bermonolog penuh drama sambil mengayunkan lengan mungilnya. Tingkahnya terlampau menggemaskan. Ia menggenggam tangan mungil itu dengan kehangatan. Pasti mimpimu sangat seram. Ya, tenanglah. Bunga tidur hanyalah ilusi. Putri ibunda sungguh menggemaskan. Kembali ke istana Kekaisaran Beiyin. Biksu Minghai melangkah mendekati gerbang utama. Tepat saat siluet Ning Huaing menantinya dalam diam. Sang biksu menangkupkan tangan. Amitabha, apa gerangan yang menyiksa batin Pangeran Ketujuh hingga menunggu biksu rendah ini di sini? Wajah Ning Huaing seketika cerah. Seperti biasa, mata batin guru tak bisa dikelabui oleh apapun. Ia menarik napas panjang. Guru, bayangan seorang gadis terus memburuku. Dalam ilusi itu, ia melakukan hal-hal di luar nalar hamba. Mungkinkah takdir ngeri itu akan menjadi kenyataan? Yang mulia, jawab Minghai. Dunia ini terikat rantai karma. Benih yang ditabur di kehidupan lampau akan dituai pada kehidupan yang sekarang. Mimpi berubah nyata karena takdir langit tak bisa ditentang. Mendengar kalimat benih masa lalu dituai hari ini, jantung Ning Huaing serasa diremas. Ia menatap tajam tanpa berkedip. Takdir telah digariskan langit? Maksud guru, masa depanku akan sehancur mimpi itu? Aku rela menyerahkan belati pada wanita yang mengakhiri nyawaku? Ia memalingkan muka dan memberi hormat.
Terima kasih atas petuahnya, Guru. Sayangnya, aku meludah pada yang namanya takdir. Begitu berbalik, seringai mematikan terukir di wajah mudanya. Tangannya mencengkeram erat belati di pinggang. Takdir? Itu kuma alasan pecundang yang pasrah menanti maut. Di kehidupan kedua ini, akulah sang penentu yang menggenggam bilah kematian. Kesempatan ini kubayar dengan darah. Siapapun yang menghalangiku, harus mati. Bayangan mimpi itu kembali menghantuinya. Dalam mimpinya ia telah dewasa. Berarti wanita itu, pastilah sang bayi yang telah tumbuh besar. Dalam mimpinya wanita itu mengutuknya karena telah menghancurkan Uslatan. Jelas, dia keturunan darah biru kerajaan itu. Berdasarkan ingatan kehidupan masa lalunya, Yu Selatan dan Yin Utara kini tengah menggelar negosiasi damai perbatasan. Ia bisa menggunakan negosiasi ini sebagai alibi sempurna menyusup ke Uslatan. 1 bulan pun berlalu dalam sekejap mata. Masa pemulihan Liu Ruan telah usai. Kediaman pangeran pun menggelar perjamuan bulan purnama termegah untuk Ju Yuji. Selamat yang mulia atas perayaan 1 bulan nona kelima. Ya ampun, lihatlah mata dan hidung indahnya itu. Dia mewarisi kecantikan sang putri mahkota. Namun, Ju Yuji yang berada dalam pelukan ibunya justru merasa hampa. Basa-basi tanpa akhir ini sungguh memuakkan. Ia merasa melupakan sebuah rahasia besar, namun ingatannya bagai tertutup kabut. Tiba-tiba, seruan lantang memecah kebisingan aula. Yang mulia permaisuri telah tiba. Seluruh hadirin serentak bersimpuh. Kehadiran sang permaisuri sukses mengubah aura perjamuan menjadi luar biasa meriah. Permaisuri Liu Rukyang melangkah anggun menghampiri adiknya, Liu Ruan, dan tersenyum lembut. Kalian semua, bangkitlah. Ini perayaan keponakanku. Lupakan segala formalitas. Yu kecil, ini bibimu. Ju Yuji mendongak, dan terkesiap melihat kecantikan yang menyilaukan. Detik berikutnya, bendungan ingatannya hancur berkeping-keping. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Permaisuri Liu Rukyang, bibi kandungnya sendiri. Pantas saja aku merasa ada yang ganjil. Aku melupakan tragedi berdarah bibiku. Astaga, bibiku akan tewas malam ini. Permaisuri Liu Rukyang adalah cinta pertama yang berubah menjadi penjahat dalam buku pembuka trilogi romansa tragis itu. Keluarga Liu memang layaknya pabrik terkutuk yang khusus melahirkan karakter wanita antagonis. Dia bukan sekedar teman masa kecil sang tokoh utama pria, namun juga dalang licik di istana, yang rutin meracuni selir lain dengan teh pencegah kehamilan, demi tahta putranya. Ironisnya, si bajingan Shen Hen, tokoh utama pria itu, malah jatuh cinta pada wanita, yang hanya dijadikan bayangan Liu Rukyang. Saat Shen Hen naik tahta, ia dibutakan oleh curiga bahwa Liu Rukyang berniat menyingkirkan kekasih barunya. Pada akhirnya, sang bibi tewas tragis sebagai tumbal hanya demi drama penebusan dosa sang tokoh utama pria. Ju Yuji mengingat alur gila itu, menatap bibinya yang selembut sutra, dan menjerit dalam hati. Mana mungkin bidadari ini jahat? Penulis novelnya pasti sudah gila. Liu Rukyang yang gemas melihat wajah lucu Ju Yuji, menusuk pipinya dengan penuh kasih. Lihatlah, Yu kecil bahkan memiliki tahi lalat merah delima di antara alisnya, persis seperti biksu kecil dari kuil. Ju Yuji yang terbuai aroma wangi bibinya, langsung meraih jarinya dan bermanja-manja. Dan melalui sentuhan kulit itu, suara batinnya menggema dengan sangat jernih. Halo bibiku yang cantiknya tak masuk akal dan keanggunannya menembus langit. Senyum di wajah Liu Rukyang seketika membeku. Suara apa itu? Apakah Yu kecil baru saja bicara? Mustahil. Bayi usia 1 bulan tidak mungkin bisa bersuara. Namun, raunan frustrasi kembali meledak di kepalanya. Bibiku yang cantik akan mati malam ini. Si brengsek Shen Hen itu pasti sudah gila. Dia sendiri yang membawa Yanwer sebagai boneka pengganti bibiku. Dan saat si pengganti itu sekarat, dia tiba-tiba jatuh cinta. Silakan saja bermain drama kejar-kejaran cinta murahan kalian. Tapi kenapa bibiku yang harus jadi korbannya? Pria itu benar-benar bajingan tak berhati dari ujung kepala hingga kaki. Sialnya, bibiku harus menghadapi 2 orang gila ini sekaligus. Tidak bisa dibiarkan. Aku takkan membiarkan mereka menghancurkan bibiku. Ju Yuji yang mendidih oleh amarah, tak sadar bahwa batinnya baru saja menghantam Liu Rukyang, bagaikan badai yang menghancurkan. Ia mematung seolah tersambar petir ilahi. Yu kecil bilang, Shen Hen ingin membunuhku. Jika dia berbohong, dari mana dia tahu nama Yanwer? Yanwer yang disebutnya. Pasti wanita dari istana terpencil itu, sosok yang wajahnya bagai pinang dibelah 2 denganku. Shen Hen bersumpah. Ia memelihara Yanwer hanya sebagai pelipur lara, dan tak pernah menaruh perasaan pada wanita itu. Kenyataan bahwa pria yang mendampinginya bertahun-tahun, merencanakan kematiannya, membuat pelupuk mata Liu Rukyang seketika basah oleh air mata.
Kesedihan mencabik hatinya, namun rasa dikhianati yang membakar jiwanya jauh lebih menyakitkan. Ia mempertaruhkan segalanya demi takhta pria itu. Tapi sebagai balasannya, pria itu asyik merajut asmara dengan wanita lain. Kini dia akan dibunuh demi pelakor itu? Liu Ruan menyadari raut wajah kakaknya yang memukat, dan firasat buruk pun muncul. Kakak pasti mendengar suara batin putriku juga. Ia menyentuh lengan kakaknya dengan cemas. Kakak, apa yang terjadi? Liu Ruqiang tersentak dari lamunannya dan memaksakan sebuah senyuman. Adikku, sudah lama kita tidak menghabiskan waktu bersama. Malam ini, aku ingin menginap dan mengobrol denganmu. Liu Ruan segera mengangguk antusias. Dengan senang hati, Liu Ruqiang lalu berbalik, menatap pelayan pribadinya. Bawa lencana ini ke istana. Tagih kembali janji yang mulia kaisar kepadaku. Katakan padanya aku akan menginap di kediaman Pangeran Pingan. Mengikuti jejak Luruyan, Liu Ruqiang telah membuang cinta bodohnya. Kini, waktunya menghancurkan pria bajingan itu. Sudah saatnya mengingatkan sang kaisar akan sumpah abadinya. Jika hati seorang pria berani berpaling, kebut saja jantungnya tanpa ampun. Ju Yuji terbelalak tak percaya. Ada apa ini? Padahal aku sudah bersiap menangis meraung-raung agar ibu bisa menginap. Astaga, aku bahkan tidak diberi kesempatan berakting. Sementara itu, setelah 1 bulan perjalanan panjang yang melelahkan, utusan Yin Utara akhirnya menginjakkan kaki di ibu kota Yai Selatan. Namun tepat di depan gerbang kota, formasi mereka terhenti. Seorang pria perlahan mendekati kereta kuda milik Pangeran Ninghua. Yang mulia, ibu kota sudah di depan mata. Bagaimana jika kita beristirahat di luar tembok kota untuk hari ini? Pengawal Ninghua menyingkap tirai dengan geram. Langit masih terang. Alih-alih segera masuk ke ibu kota, kau menyuruh yang mulia berhenti di luar. Apa maksud kelancangan ini? Sang utusan mengabaikan bentakan itu. Matanya menatap tajam langsung ke arah Ninghua. Yang mulia mungkin kurang paham. Ini adalah permainan politik diplomatik yang rumit. Jika kita masuk dengan tergesa-gesa, UE Selatan bisa salah sangka. Mereka akan meremehkan dan menganggap Yin Utara ketakutan. Jika UA Selatan sungguh menginginkan perdamaian, mereka pasti mengirim penyambut. Ninghua pura-pura buta akan rasa tidak hormat itu, lalu menjawab dengan suara gemetar. Oh, begitu rupanya. Aku sungguh ceroboh. Kalau begitu, mari kita ikuti rencanamu dan bermalam di penginapan luar kota malam ini. Tirai perlahan diturunkan. Dalam sekejap, topeng kepengecutan di wajah Ninghua menguap tak bersisa. Mereka bersusah payah menahanku di luar gerbang. Harus kuakui, kesabaran tikus-tikus ini patut diacungi jempol. Menunggu 1 bulan penuh hanya untuk menyergapku di ambang ibu kota. Pengawal setianya mengerutkan kening dengan cemas. Yang mulia, yang warna, mata, Anda. Ninghua langsung memotong. Tidak apa-apa. Menyembunyikan taring adalah hal yang bagus. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapan jebakan yang kuminta? Sang pengawal menunduk hormat. Tenang saja yang mulia. Semua jebakan telah siap. Ninghua mengangguk puas. Bagus. Malam ini akan menjadi pertumpahan darah yang panjang. Ia memejamkan mata, menanti para pembunuh bodoh itu masuk ke kandang singa. Di tengah pesta, seorang wanita menerobos masuk sambil menangis. Memohon keadilan dari sang permaisuri. Aura meriah seketika mati. Para tamu elit saling melempar pandangan tajam penuh rasa penasaran. Tatapan permaisuri menajam ke arah wanita yang bersimpuh itu. Adik perempuan dari sarjana utama yang baru. Dahinya berkerut dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Gadis itu terus menunduk. Isak tangis menyumbat tenggorokannya hingga tak mampu merangkai kata. Ju Yuji tersentak hebat. Ia ingat, pesta bulan purnamanya menyimpan badai bagi kakak ketiganya. Mendengar batin putrinya, dada Liu Ruqiang sesak. Ju Yuji segera menggali memori alur ceritanya. Karena kakak ketiga diangkat sebagai pewaris sejak dini. Ayah bajingan itu pura-pura mendidiknya, padahal sengaja membentuknya menjadi sampah yang tak berguna. Tumbuh besar, kakak ketiga terjerumus dalam alkohol, judi, dan wanita. Namun berkat kelicikan ayah menutupi semuanya, ibu tak pernah mencium kebusukan ini. Kehancuran mutlak kakak ketiga. Dimulai tepat pada malam perayaan bulan purnamaku ini. Dia bertindak kurang ajar dan melecehkan adik sarjana utama. Tapi ibu dan bibi permaisuri malah menuduh gadis ini menebar fitnah keji. Boro-boro mendapat keadilan. Gadis malang itu malah dipermalukan dan dicaci maki di depan umum. Nampak aib gadis itu pulang dan mengakhiri nyawanya malam itu juga. Sejak detik itu, dendam kesumat sang sarjana mekar terhadap keluarga Ju. Pada akhirnya, dia menjebak kakak ketiga tidur dengan selir istana. Murka yang mulia kaisar memotong habis tangan dan kakinya tanpa sisa. Liu Ruqiang menahan napas. Putranya, pewaris kebanggaannya.
dihancurkan perlahan tepat sedepan matanya akibat kelalaiannya sendiri. Amarah membakar paru-parunya hingga sulit bernapas. Hasrat balas dendam mendidih di urat nadinya. Isakan tertahan dari adik sang sarjana, menariknya kembali dari lamunan gelapnya. Saya telah dilecehkan. Tapi saya bingung harus mengadu pada siapa. Membayangkan nasib tragis putranya, Liu Ruqiang sadar betul. Ia pantang menyinggung gadis ini malam ini. Dengan tegas, ia memerintahkan pelayan setianya untuk segera menyeret putra ketiganya. Ia lalu turun takhta dan memapah gadis itu dengan tangannya sendiri. Aku sungguh memahami luka hatimu. Bersediakah kau ikut bersamaku dan Yang Mulia Permaisuri ke aula samping untuk bicara empat mata? Gadis malang itu mengangguk dengan gemetar. Di aula samping, sang putra ketiga, Zhu Jian, berlari masuk dengan cengiran tanpa dosa. Ibunda, apakah ibu memanggilku? Belum sempat ia mendekat. Liu Ruqiang menyiramkan secangkir teh panas tepat ke wajahnya. Masih muda tapi sudah jadi berandalan tak tahu malu. Lihat kekacauan yang kau perbuat. Zhu Jian akhirnya menyadari kehadiran gadis itu dan mendecih kesal merasa difitnah. Ibu, aku hanya tak sengaja menarik bajunya. Memangnya kenapa? Zhu Yuji yang melihat itu langsung mendidih kesal. Tentu saja itu masalah besar bodoh. Ibu cepat ikat dan cambuk anak sialan itu. Jika ibu tidak menghajarnya sekarang, kelak ibu hanya bisa menangisi nisan kuburannya. Melihat putranya masih membangkang, Liu Ruan memerintahkan pelayan menendang lutut anak itu. Memaksanya berlutut di hadapan sang gadis. Ia lalu menatap gadis itu lekat. Aku sungguh meminta maaf. Ini kegagalanku mendidiknya, hingga kau menderita. Hukuman apapun yang kau inginkan hari ini, akan kukabulkan. Gadis itu terdiam kaget, tak percaya seorang permaisuri agung sudi merendahkan diri padanya. Zhu Jigin berteriak protes. Ibu, teganya kau. Aku ini pewaris kediaman ini. Sang permaisuri menukas dingin. Benarkah begitu? Lalu, apakah aku sebagai permaisuri tidak berhak mendisiplinkanmu? Pengawal. Pewaris ini berani bersikap kurang ajar pada tetuanya. Seret dia keluar. Beri 20 pukulan tongkat. Zhu Yuji bersorak dalam hati. Bagus, hajar saja dia. Biar dia kapok dan tidak bikin ulah lagi. Bibi permaisuri dan ibu memang yang paling keren. Melihat pemuda itu benar-benar diseret paksa oleh pengawal untuk dihukum, ditambah dukungan penuh dari dua wanita berkuasa, kemarahannya pun menguap. Liu Ruan menegaskan, besok aku sendiri yang akan menyeret putra berandalanku ke rumahmu untuk memohon ampun. Apakah keputusan ini bisa engkau terima? Gadis itu pun menunduk hormat. Keadilan yang mulia sungguh di luar dugaanku. Karena Tuan Muda sudah menyadari kesalahan besarnya, aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Saya mohon undur diri. Dengan begitu, badai konflik dengan keluarga sarjana akhirnya menemui titik terang. Namun masalah dengan putra ketiganya ternyata belum usai. Liu Ruan bertekad kuat mengubahnya. Ia menyuruh pelayan membawa Zhu Yuji beristirahat. Zhu Yuji meronta kesal. Ia masih ingin menonton drama seru ini, tapi tak ada yang membiarkannya tinggal. Begitu sang bayi menjauh dari pandangan, raut wajah Liu Ruan mengeras. Aura dingin sang nyonya besar menguar tajam mendominasi. Pengawal, periksa semua orang di sekitarnya. Siapapun yang terbukti mengajari perilaku busuk itu, akan dipukul sampai mati. Saat kepala pelayan menggendong Zhu Yuji kembali ke kamar, mereka melewati taman. Zhu Yuji menatap rembulan dan menghela napas. Tak terasa sudah cukup lama aku masuk ke dalam novel sampah ini. Aku jadi penasaran, bisakah aku kembali ke duniaku? Meski akhirnya aku merasakan kasih sayang ibu sejati, aku tetap merindukan ponsel dan komputerku tersayang. Andai saja aku tidak penasaran mengeklik novel ini, hanya karena namaku kebetulan sama dengan tokoh utama buku ketiga. Andai saja aku tidak menjadi netizen julid dan menyebut cerita ini berisi kumpulan orang gila. Andai saja aku tidak membalas tantangan pembaca lain yang menyuruhku menulis karya yang lebih baik. Maka aku tidak akan terkurung dalam novel tragis ini sebagai bayi lemah. Mendadak, sesosok bayangan hitam melesat dari balik bebatuan. Secepat kilat, tangannya menebas leher sang pelayan. Ia lalu menangkap tubuh Zhu Yuji yang terjatuh dengan sigap. Hah, nyaris saja. Usahaku hampir sia-sia jika sandera ini terjatuh. Tanpa suara, ia mengerahkan ilmu meringankan tubuh dan kabur. Seorang pelayan muda hanya bisa mematung ngeri, menatap tak percaya saat nona kecilnya diculik di depan mata. Saat kesadarannya kembali, jeritan histerisnya langsung memecah malam. Tolong, tolong, ada pembunuh di sini. Zhu Yuji menerima penculikan ini dengan pasrah, meski air mata mengalir di pipinya. Selamat tinggal, Ibu. Malam ini aku berlayar. Selamat tinggal masa lalu, memalukan dan dunia penuh orang gila ini. Aku akan mengembara menjelajahi dunia. Sementara itu di penginapan luar kota, sekelompok bayangan hitam menyusup ke kamar Ning Hua,
Pedang terhunus siap mencabut nyawa. Melihat siluet tubuh di balik selimut tebal, mereka menusukkan pedang tanpa ragu. Namun, rasanya ada yang janggal. Saat pedang ditarik perlahan, hanya bulu angsa yang berhamburan di udara. Sial, mereka masuk perangkap. Selimut disingkap kasar, dan benar saja hanya ada 2 bantal empuk. Salah satu pembunuh menggeram murka. Kita dipermainkan. Bocah Ninghua itu sama sekali tidak ada di sini. Dia pasti sudah menyusul masuk ke dalam kota. Jika kalian melihat anak seusianya, habisi di tempat. Lebih baik salah bunuh daripada membiarkan target kita lolos. Kembali ke ibu kota. Sang pembunuh bertopeng awalnya berencana membawa Ju Yuji menyusup keluar dari gerbang kota. Di luar dugaan, keluarga Ju menutup gerbang dengan kecepatan kilat, bahkan sukses mengerahkan seluruh pasukan patroli kota. Ia harus bersembunyi malam ini dan menyelinap saat fajar. Di tengah keraguannya, pasukan patroli melesat ke gang tempatnya bernaung. Pria itu menatap bayi di pelukannya dan menggertakkan gigi. Aku tak bisa kabur membawa bayi. Aku harus menyembunyikannya dulu. Setelah pasukan patroli pergi, aku akan kembali mengambilnya. Ju Yuji meronta kesal dalam dekapan pria itu. Paman, culik saja aku kalau mau, tapi jangan membekap wajahku. Aku tidak bisa bernapas. Kenapa semua orang hobi menyiksa begini? Setelah membulatkan tekad batinnya, pria berpakaian hitam itu perlahan melepaskan bekapannya dari mulut kecil Ju Yuji. Baru saja bayi itu hendak menjerit. Pria itu menjejalkan sesuatu ke mulutnya, memaksanya bungkam agar posisi mereka tidak ketahuan musuh. Baru sedetik Ju Yuji bisa meraup udara bebas, mulutnya kembali disumpal penuh. Bayi mungil itu memutar bola matanya pasrah. Pria itu mengabaikan rontaan tubuhnya, membuangnya ke tanah dan menutupinya dengan keranjang kosong. Ia pun kabur, merasa rencananya sungguh sempurna. Namun siapa sangka, begitu ia pergi, seorang bocah kecil, berpakaian pengemis justru menyelinap masuk ke dalam gang tersebut. Dia adalah Ning Haiming yang sedang menyamar. Ia lari menghindari kejaran para pembunuh bayaran. Sungguh takdir yang begitu merepotkan. Meski penyamaran Ning Haiming berhasil mengecoh para pembunuh, sayangnya blokade kota malah menghancurkan seluruh rencananya. Karena buta akan peta ibu kota, ia pun terpaksa bersembunyi di sudut lorong yang begitu gelap. Ia melangkah mendekati tumpukan keranjang itu. Namun tepat saat tangannya hendak mengangkatnya, suara misterius terdengar. Cih, biar kuajari ngau pelajaran hari ini. Di atas langit masih ada langit. Kau pikir kenari kecil ini bisa membungkam mulutku selamanya? Tanpa ingatan masa lalu dan mental sekuat baja, Ning Haiming pasti sudah menjerit ketakutan dan membongkar penyamarannya. Ju Yuji yang terkurung dalam kegelapan terus meronta. Namun tenaga mungilnya sama sekali tak berarti. Gadis itu pun menyerah pasrah. Sialan lengan mungil ini. Jika tak bisa bergerak, aku harus menangis sekeras mungkin. Ia menarik napas panjang, bersiap meraung demi menarik perhatian keluarganya. Detik berikutnya, keranjang itu mendadak terbuka. Seorang bayi dan anak laki-laki saling bertatapan kaku. Batin Ning Haiming dipenuhi ribuan pertanyaan. Mengapa ada bayi di sini? Dan bagaimana mungkin bayi sekecil ini bisa berbicara dengan fasih? Melihat hanya seorang bocah penemu dirinya, Ju Yuji tetap merasa secercah harapan keselamatan mulai bersinar. Tiba-tiba, derap langkah tergesa memecah kesunyian. Jantung Ning Haiming berdegup kencang. Para pembunuh itu pasti menyusulnya. Tak ada waktu untuk memecahkan misteri bayi ajaib ini. Ia sigap mendekapnya, lalu bersembunyi di balik keranjang. Ju Yuji melongo kebingungan. Tunggu dulu. Kau bukan pahlawanku. Kau malah merebut tempat persembunyianku. Langkah itu berhenti tepat di depan mereka. Otot Ning Haiming menegang, takut sang bayi akan menangis dan membongkar posisi mereka. Ia pun segera membekap mulut mungilnya. Namun tiba-tiba, sebuah suara gaib kembali menggema. Mulai lagi. Kau memang bukan pria pertama, tapi sikapmu terlalu kasar. Padahal kau juga enggan menolongku. Kini kau merebut tempatku dan membungkam bibirku. Sungguh menyebalkan. Mengapa selalu mulutku yang jadi sasaran? Ning Haiming pun membeku seketika. Mulutnya kubekap rapat, jadi dari mana suara ini berasal? Lagi pula, bayi sekecil ini belum bisa bicara, kan? Detik berikutnya, segalanya menjadi jelas. Ini adalah suara hati sang bayi. Tapi bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan telepati ini? Waktu tak mengizinkannya berpikir panjang, sebab sang pemburu kini bersuara. Bos, aku yakin 100% dia kabur ke arah sini. Bagaimana bisa lolos? Dasar tak berguna. Menangkap satu bocah saja gagal. Ayo cepat cari lagi. Bila dia kabur, habislah riwayat kita. Setelah derap langkah menjauh, Ning Haiming perlahan membuka keranjang itu. Ia menurunkan Ju Yuji dan memantau sekitar.
Takut ditinggalkan begitu saja, sang bayi erat menggenggam jubahnya sambil melempar senyuman termanis. Batinnya menjerit memohon, ayolah, kita kan sudah bersembunyi bersama. Tolong selamatkan aku yang diculik ini. Antar aku pulang, dan aku bersumpah jadi adik angkatmu selamanya. Mendengar itu, tatapan Ning Haiming menajam. Pikirannya melayang pada sosok bocah dalam mimpinya. Seseorang yang seolah terikat benang takdir misterius dengan jiwanya. Bayi baru lahir berbalut pakaian sutra bangsawan. Apakah ini hanya sebuah kebetulan semata? Ia berlutut santai, pura-pura bergumam sendiri demi memancing rahasia dari pikiran Ju Yuji. Nasib kita sungguh miris. Sama-sama dibuang keluarga. Tapi tubuhmu terlalu rapuh. Aku tak bisa mengurusmu. Apa daya diriku ini? Ju Yuji yang tak sadar batinnya tersadap, mendadak berlinang air mata haru. Aku punya mutiara malam sebesar kepalanku. Akan kuberikan benda suci itu untukmu. Mendengar batin itu, kecurigaan Ning Haiming memuncak. Bocah dalam mimpinya juga terobsesi pada mutiara malam. Mungkinkah sosok takdir yang dicarinya ada di depan mata? Sebuah kebetulan magis yang sempurna. Dan kemampuan membaca pikiran ini, bagaimana cara kerjanya? Mungkin kekuatan aneh ini bisa menguak misteri kelam yang selama ini menghantuinya. Bibirnya mengulas senyum ramah, namun nadanya sedingin es. Aku bahkan tak tahu di mana kediamanmu. Sepertinya kau harus kutinggalkan di kantor pejabat kota. Air mata Ju Yuji seketika mengering. Harapan yang hancur kembali menyatu. Gadis itu rasanya ingin bersujud memuja bocah baik hati di hadapannya. Kau sungguh jelmaan malaikat penolong. Terima kasih, wahai dewa penolongku. Namun saat Ning Haiming menunduk memeluknya, suara angkuh menggelegar dari arah belakang. Ternyata dugaanku benar. Dasar bocah nakal. Kau rupanya bersembunyi di sini. Keduanya pun serentak menoleh dengan panik. Ju Yuji memeluk erat Ning Haiming dengan batin bergejolak. Mereka kembali. Firasat tajam mereka sungguh mengerikan. Pertarungan darah tak bisa dihindari. Ning Haiming menatap Ju Yuji. Tahan napasmu, mengangguklah jika kau paham. Kalau tidak, kau akan tidur panjang. Terkejut, Ju Yuji mengangguk refleks. Lupa total bahwa bayi normal tak mungkin paham bahasanya. Batinnya bersorak penuh semangat. Aku mengerti, serahkan padaku. Tahan napas kan? Aku ini ahlinya pura-pura mati. Aku bahkan selamat saat lahir dengan trik ini. Katatanku sempurna. Ning Huaming menimang Ju Yuji sambil menyeringai. Ternyata dia benar-benar mengerti. Baiklah, hitungan ketiga. Tahan napasmu. Sedetik kemudian, Ju Yuji sadar dan membekap mulutnya sendiri. Astaga, kedokku terbongkar. Tunggu, bagaimana dia menipuku? Ning Huaming kini yakin, bayi ini istimewa. Dia melemparnya ke udara, lalu berteriak. 3. Tangannya yang lain melempar bom asap dari balik lengan bajunya. Kabut putih seketika menelan seluruh gang itu. Bersembunyi di balik asap tebal, dia menangkap Ju Yuji dan melesat lolos dari kepungan layaknya bayangan. Sebelum kesadarannya memudar, Ju Yuji membatin pasrah. Hatiku hancur. Patah hati sejati itu hening dan menyakitkan. Persis seperti ini. Seumur hidup, belum pernah aku bertemu manusia segila ini. Ledakan asap itu tak hanya mengulur waktu, tapi juga memancing penjaga kota. Para pembunuh pun kehilangan jejaknya. Kini, dia berhasil menemukan tempat persembunyian aman. Tak lama, kelopak mata Ju Yuji perlahan terbuka. Dingin sekali. Apa aku baru saja bermimpi buruk diculik? Dia menatap ruang berdebu dan kosong. Tubuh mungilnya berada di atas bocah penipu itu. Sial, ini bukan mimpi. Namun melihat mata bocah itu terpejam dengan wajah pucat pasi bak mayat, jeritan histeris meledak di kepalanya. Bocah ini mati? Dia meronta panik, berusaha merangkak menjauhi mayatnya. Tapi sebagai bayi berumur 1 bulan, tenaganya benar-benar nihil. Tangisannya pun pecah. Keributan itu menyadarkan Ning Huaming. Dengan sisa tenaga, dia menggeram pelan. Jangan bergerak. Ju Yuji mematung menatapnya. Oh, kau masih hidup? Kenapa diam saja? Jantungku nyaris copot rasanya. Tunggu, bahumu berdarah parah? Harus bagaimana ini? Jangan mati di sini. Rupanya, panah beracun sempat menggoresnya saat pelarian. Racun itu melumpuhkan saraf dan anggota tubuhnya. Beruntung, dia membawa penawar. Dengan susah payah dia berbisik pil. Ju Yuji kebingungan, tapi sangat ingin membantu. Ning Huaming kehilangan kata-kata. Dia bisa merasakan kesadarannya semakin memudar. Dalam krisis ini, satu-satunya harapannya hanyalah bayi ini. Sambil menghela napas berat, dia memberi petunjuk. Pil di dada. Ju Yuji menepuk jidatnya dalam hati. Bilang kek dari tadi? Kukira kau sedang mengajakku beradu pantun. Tangan mungilnya segera menggerayangi balik pakaian Ning Huaming
hingga menyentuh sebuah botol porselen putih kecil. Ju Yuji mengangkat botol itu di depan wajahnya. Ning Huaming kini lumpuh total, tak mampu memberitahu takaran dosisnya. Dia hanya sanggup memberikan anggukan yang sangat lemah. Melihat isyarat itu, Ju Yuji membuka sumbatnya, menumpahkan kelima pil ke telapaknya, lalu menjejal paksa semuanya beserta tangannya ke mulut Ning Huaming. Tak bisa protes, Ning Huaming melotot syok. Selama 2 masa kehidupannya, baru kali ini ada yang mencekokinya obat bercampur kepalan tinju. Ju Yuji membela diri. Tanganku ini mungil. Aku takut pilnya jatuh berceceran. Tahan saja sedikit penderitaannya. Demi menyelamatkan nyawamu, menelan pedang pun tak masalah. Apalagi cuma tinju bayiku. Ning Huaming rasanya ingin menangis. 1 pil itu harganya selangit. Ini bukan minum obat, tapi menelan kepingan emas murni. Untunglah, efek racunnya perlahan mereda. Setelah membalut lukanya sendiri, Ning Huaming jatuh tertidur sambil mendekap Ju Yuji yang kelelahan. Menatap bayi mungil yang meringkuk di dadanya, manik merah darahnya bergetar pelan. Rentetan celoteh batin anak itu terus terngiang di kepalanya. Sungguh tak masuk akal. Bayi ini hanyalah iblis kecil yang tengil. Sedangkan wanita di mimpinya yang menusukkan belati ke jantungnya. Penuh duka dan kebencian pekat. Sifat mereka bagaikan langit dan bumi. Bagaimana mungkin mereka adalah eksistensi yang sama? Memperhatikan wajah bulat nan menggemaskan yang terlelap di dadanya. Tangannya bergerak di luar kendali dan menusuk pelan pipi tembam Ju Yuji. Reaksi pertamanya adalah kenyal sekali. Ju Yuji mendadak membuka mata dan mendelik tajam. Berani-beraninya kau menusuk pipiku? Dihujam tatapan menuduh sang bayi, Ning Huaming buru-buru menarik tangannya dan membuang muka canggung. Pikirannya berkecamuk. Jadi tadi bukan halusinasi. Keajaiban aneh semacam ini benar-benar eksis di dunia. Kemampuan membaca pikiran lewat sentuhan kulit. Anak ini terlalu berbahaya. Secara logika, ancaman sepertinya wajib dilenyapkan segera. Namun entah bagaimana, bayi ini baru saja menyelamatkan nyawanya. Sisa nuraninya pun bergejolak. Baiklah, aku akan meninggalkannya di sini sendirian. Anggap saja utang nyawaku lunas. Dengan tekad bulat, dia bangkit perlahan. Ju Yuji seketika terbengong kaku. Bocah, kau sudah sembuh? Bagus sekali. Ayo lekas pergi dari sini. Dia bahkan merentangkan kedua tangan mungilnya, minta digendong. Namun, Ning Huaming malah meletakkannya di lantai dingin, berbalik, dan berjalan menuju pintu. Dunia Ju Yuji serasa runtuh seketika. Kakak, ayah angkatku, kau benar-benar mau meninggalkanku. Kelakuanmu ini membuatku merasa sangat sial karena pernah menyelamatkan nyawamu. Kalau tak berniat membesarkanku, setidaknya buanglah aku di tempat yang layak. Taruh saja aku di pinggir jalan yang ramai orang. Aku tak akan pilih-pilih. Melihat punggung Ning Huaing menjauh, hati Ju Yuji hancur dan tangisnya meledak. Ia berharap tangisannya memancing perhatian. Namun mendadak, Ning Huaing menghentikan langkah dan berbalik menghampirinya kembali. Tatapannya begitu rumit. Untuk apa kau menangis? Ju Yuji terdiam. Bukankah dia sudah pergi? Ning Huaing tersenyum pasrah. Belum sempat ia berucap, keributan meledak dari luar. Sepasukan prajurit tiba-tiba menerobos masuk bagai air bah. Tanpa ragu sedetik pun, Ning Huaing menyambar tubuh Ju Yuji. Dekapannya mengerat posesif melindunginya. Mengira pasukan itu memburunya, kilat kewaspadaan tajam langsung terpancar jelas dari kedua matanya. Ju Yuji menatap prajurit lalu beralih pada Ning Huaing. Kesadaran menghantamnya. Bocah, aku salah paham. Ternyata kau pergi mencari bantuan. Aku sungguh buta. Padahal tadi aku mengutuk seluruh leluhurmu. Dengan rasa bersalah, ia bermanja di dadanya. Ning Huaing terdiam membisu. Kenyataannya tidaklah demikian. Dalam hatinya ia bergumam. Silakan saja engkau terus salah paham. Tepat saat Ju Yuji berusaha mengambil hatinya, sebuah suara familiar memecah ketegangan. Adik kecil, syukurlah ini dirimu. Kakaknya, Jujimu, menerobos masuk. Melihat sosok sang kakak, runtuh sudah topeng ketegaran Ju Yuji. Jujimu hendak memeluknya, namun Ning Huaing mundur selangkah. Gerakan menghindar itu sukses membuat tatapan Jujimu menggelap tajam. Siapa kau? Dan kenapa adik kesayanganku bisa ada di tanganmu? Takut terjadi pertumpahan darah, Ju Yuji berteriak dalam batinnya. Bocah, dia benar-benar kakakku. Cepat kembalikan aku padanya. Kumohon jangan bertarung. Mendengar batin itu, Ning Huaing perlahan menyerahkan sang bayi. Namaku Ningqi. Keluargaku mengelola biro pengawalan. Maafkan kelancanganku. Sebelumnya ada penculik yang mengincarnya. Jadi aku mengira Anda berniat buruk. Jujimu, yang juga bisa mendengar batin adiknya, menyipitkan mata, menilai sosok Ning Huaing lekat-lekat. Pemuda sekecil ini mampu menyelamatkan Xiao Yu dari penculik kejam.
Pasti ada rahasia di balik penampilannya. Tuan Muda Ning, kau telah menyelamatkan adikku. Entah bagaimana kami membalas budi ini. Tapi jika keluargamu pengawal elit, mengapa kondisimu mengenaskan? Ning Huaing terkejut melihat tajamnya insting jujimu. Ia berpura-pura gugup dan terbata. Ibu tiriku berniat merebut kekuasaan keluarga. Aku terpaksa melarikan diri untuk bersembunyi. Rasa iba membanjiri hati Ju Yuji. Malang sekali. Ini bagaikan tragedi Putri Salju dan Tujuh Kurcaci versi kuno. Saat Nyonya Liu Ruyan tiba usai mendengar kabar, ia melihat putrinya aman dalam dekapan Jujimu. Tanpa kata, ia merebut bayinya dan tangisnya pecah. Xiao Yu sayang, syukurlah takdir masih melindungimu. Siapa bajingan yang berani menculikmu? Ia terlalu fokus pada putrinya, tak menyadari tatapan Ning Huaing membeku padanya. Wajah cantik Liu Ruyan bertumpuk sempurna dengan sosok wanita misterius di alam mimpinya. Tatapan Ning Huaing perlahan turun menatap Ju Yuji. Jadi mimpinya adalah ramalan nyata. Kebetulan ini seperti kutukan nasib. Bayi tak berdaya inilah, wanita yang kelak akan memenggal kepalanya. Pedang kematian yang menggantung di lehernya akhirnya jatuh menebas. Penyesalan terbesarnya adalah, karena secercah rasa iba yang bodoh. Ia telah melindungi calon algojonya sendiri.